suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-15 tahun liturgi A. Misa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Yosep Sitrisno Amirullah SCY, Kor dari Orkes Keroncong Suci, Tata Laksana dari Catholic Family Ministry San Frades. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada misa ini bersama keluarga Dwi Haryoto mendoakan Justina Risti Susilaningsi. Bersama keluarga besar Aloysius Suwarsito mendoakan Konstantina Lasiem dan Konstantinus Muhdiharto. Semoga saudara-saudari kita yang sudah meninggal ini
beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak, para suster, selamat pagi. Kita bersyukur kembali boleh merayakan Ekaristi ini dalam keadaan baik, dan kita juga bersyukur boleh membawa seluruh pengalaman hidup kita ke hadapan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan untuk segala yang baik, yang mulia, namun kita juga berserah diri kepada Tuhan agar kita diberikan kemampuan untuk membenahi semua yang kurang baik dan juga mengusahakannya menjadi lebih baik lagi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak terkasih, para suster, marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita meneliti batin kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Santo Yohanes mengatakan, jika kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, kita adalah seorang pendusta. Maka marilah kita akui di hadapan Tuhan segala kekurangan kita, segala dosa-dosa kita, dan mohon kerahiman Tuhan agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
surga. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani, menolak segala yang bertentangan dengan nama ini, dan mengejar apa yang selaras dengannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
menyediakan gandum bagi mereka. Hari jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ya beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Hari jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Hari jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Padang-padang rumput berbusanakan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Hari jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira,
tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Romo yakin dan percaya atau berasumsi demikian bahwa kita semua yang hadir di gereja ini punya suatu harapan, cita-cita, keinginan, kehendak baik. Untuk apa? Kita ingin menjadi pribadi yang baik, dan pada akhirnya kita semua akan memperoleh kehidupan yang kekal, baik di dunia ini maupun nanti setelah kita meninggal. Sebab makna hidup kekal itu artinya bahwa kita semua senantiasa ada dalam hubungan relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan itulah juga yang akan kita alami ketika kita sudah kembali kepada Sang Kahlik. Kita hidup dalam persatuan dengan Allah. Kalau kita hidup dalam persatuan dengan Allah, kita mengalami bahwa di dalam kerajaan Allah semuanya baik adanya. Dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera, ada kejujuran, ada kerukunan, ada kedamaian itu sendiri, dan juga semua orang boleh bekerja bersama satu dengan yang lainnya. Tapi kita juga mengalami hal itu tidak mudah. Semuanya harus diperjuangkan. Seperti kata Santo Paulus tadi dalam bacaan yang kedua. Dia mengatakan, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus pun sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pertanyaannya, kenapa kita mengeluh di dalam hati? Tuhan mengatakan, ya karena kita belum siap, kita belum memahami sungguh apa itu kerajaan Allah. Sehingga seringkali kita ada di dalam pergumulan untuk memahami apa itu kerajaan Allah. Atau sebetulnya kita sudah mengerti, tapi seperti Santo Paulus sering mengatakan, ya sebetulnya aku ingin jadi orang baik, tapi kok yang kulakukan justru tidak baik. Itulah yang menjadi pergumulan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dalam perjuangan kita, dalam pergumulan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik itu, kita mesti fokus. Untuk itu bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita seperti apakah atau dalam keadaan apakah diri kita ini, terutama hati kita. Kita ini bermartabat karena diberi pengertian, diberi hati nurani, tapi juga kehendak bebas. Sejauh mana 3 hal itu terus-menerus memang kita berada di dalam apa yang Tuhan katakan, selalu mencari yang di atas, bukan hanya kehidupan di dunia ini.
Tadi Yesus mengatakan tentang bagaimana sikap orang dalam menerima sabda Tuhan itu di dalam hatinya. Yang pertama, dia mengatakan tadi ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Maka dalam keadaan itu kita tahu kalau di pinggir jalan ya siapapun lewat di situ dan orang semua bebas di situ. Maka dikatakan jadi setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Romo ingin mencari contoh, tapi apa contoh yang paling tepat? Lalu Romo teringat ketika Yesus sudah dibaptis itu, dia pergi kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Nah, iblis itu pintar sekali menggoda Yesus juga. Dia mengatakan, nah, dalam keadaan lapar, iblis mengatakan kepada Yesus, kamu kan anak Allah, ubahlah batu itu jadi roti. Tapi bersyukurlah Yesus memberi teladan, dia mengatakan, orang hidup tidak hanya dari makan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Membayangkan kalau kita dalam keadaan membutuhkan sesuatu dan orang itu menawarkan, ya tidak jarang kita jatuh karena kita mudah sekali kalah dengan perjuangan kita. Lalu setan belum puas juga, dia membawa Yesus ke bumbungan bait Allah yang tinggi dan dia mengatakan, kamu kan anak Allah, terjun aja, pasti kamu gak akan patah kakinya kok. Malaikat-malaikat nanti akan menolong kamu. Lalu Yesus mengatakan, kita tidak boleh mencobai Tuhan dan Allah. Kita tidak boleh sombong. Kalau kita sudah tahu akan sesuatu yang akan membahayakan kita, mestinya kita ya jangan pilih itu. Kenapa? Karena ya tadi kita tidak boleh sok-sokan gitu ya, atau mendahului kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, iblis itu juga belum puas dia, lalu dia membawa Yesus ke atas gunung dan menunjukkan semua kekuasaan, kekayaan, kemuliaan dunia ini. Cuma yang enggak enak memang ekornya. Iblis itu bilang, semua itu akan kuberikan kepadamu asalkan engkau menyembah aku. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, enyahlah engkau iblis, hanya Tuhanlah yang patut disembah. Bapak Ibu saudara-saudari, seandainya kita tidak memahami firman Tuhan, memang setan akan datang dengan segala kecerdikannya untuk membawa kita masuk ke dalam pencobaan dan juga masuk ke dalam dosa. Yang kedua, tadi dikatakan benih yang ditaburkan di tanah berbatu. Ini adalah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Romo pikir lagi, apa contohnya ya? Lalu Romo menemukan, oh iya, Petrus juga mengalami hal itu. Dalam perjalanan mengikuti Yesus, waktu dipanggil bersama Andreas saudaranya, dia senang. Bahkan Yesus mengatakan, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dia senang sekali dan mengikuti Yesus. Tapi selama mengikuti Yesus itu, dia menghidupi pikirannya sendiri. Sampai puncaknya ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dianiaya, walaupun Yesus sudah berpesan, Petrus, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku.
Tapi Petrus mengatakan, enggak mungkin ya. Tapi nyatanya ketika orang tanya, engkau juga muridku? Enggak, bukan, aku enggak kenal dia kok. Dia sudah menyangkal. Dan sampai 3 kali ayam berkokok dia baru ingat. Dan menyesal, menangis. Seperti itu contohnya. Lalu yang berikut yang ketiga adalah benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Lagi Romo pikir-pikir, siapa ini ya? Dalam perjanjian baru, iya, itu terjadi pada murid Yesus juga. Yudas Iskariot itu. Dia selama mengikuti Yesus bukannya memahami apa yang menjadi cita-cita Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, tapi dia menghidupi pikirannya sendiri, pengertiannya sendiri. Oleh karena itu begitu tega dia menyerahkan Yesus hanya dengan menerima 30 keping uang perak dari para hamba Allah itu. Terjadi seperti itu. Orang menjual apa yang sangat berharga yang adalah dikaruniakan kepadanya, tapi dijual. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Romo percaya, Romo tidak juga mau mengatakan yang mana kita, karena kita ini seringkali ya tercampur, ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Kadang-kadang kita juga hati kita itu keras seperti batu, tak tersentuh itu ya. Tapi ada kalanya juga kita jatuh itu ya. Kalau dapat penindasan, kesulitan, kita langsung layu. Kita tidak berkembang, bertumbuh. Dan bisa juga ya karena tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang mengenakkan ya, walaupun itu hanya sesaat. Tetapi bisa jadi. Oleh karena itu kita semua hari ini diundang, disadarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan juga terus-menerus berjuang untuk mengarahkan kehendak bebas kita itu untuk juga mengarahkannya kepada kehendak Allah. Yang 4 dikatakan benih yang ditabur di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karenanya mereka berbuah. Romo bertanya lagi, siapa orang-orang ini ya? Kalau kita mau menjadikannya contoh atau teladan. Dalam perjanjian lama jelas itu adalah Bapak Abraham, Iska, dan Yakub. Mereka mendengar firman Allah dan belajar setia, sekalipun barangkali permintaan Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan, tapi mereka lakukan. Dan dalam perjanjian baru kita sendiri bisa meneladani Bunda Maria dengan Ecce Ancillanya itu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Walaupun banyak hal yang tidak jelas bagi dia, bahkan juga ada bahaya, tapi dia berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Begitu juga Santo Yusuf yang sebenarnya juga tidak tahu banyak dan tidak banyak bicara, tapi melakukan dalam diamnya apa yang dikehendaki Tuhan. Juga para gembala di Padang, orang-orang Majus dari timur, tapi pertama-tama juga adalah zaman ini adalah orang-orang yang sudah dinyatakan kudus, yaitu Santa-Santo yang kita yakini, yang namanya kita pakai untuk menjadi teladan kita. Dan juga pertama tidak lain adalah Yesus sendiri yang mengatakan Ecce Venio-nya, aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Yesus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita dan memberi teladan kepada kita. Bagaimana kita bisa berbuah dalam menerima firman-firman Tuhan. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasih,
kita semua diajak terus-menerus di dalam buku Mada Bakti dan juga di dalam buku Puji Syukur. Kalau buku Puji Syukur itu nomor 8, cara hidup orang Kristiani yang baik. Salah satu bagian yang terakhir itu adalah kita diundang untuk senantiasa secara rutin, namanya penelitian batin. Tidak perlu banyak waktu, 10 menit, 5 menit, sekedar kita mengingat apa sih yang sudah aku lakukan ya. Apakah itu baik atau tidak? Apakah aku semangat atau tidak dalam hidup? Dengan maksud supaya apapun yang peristiwa yang terjadi itu tidak berlalu begitu saja, tapi kita coba maknai dan memahami mengapa saya melakukan itu dan ini, motivasinya seperti apa. Apakah sungguh sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Semoga dengan rajin meneliti batin, kita bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran dan juga kehendak bebas kita untuk diarahkan kepada kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak saudara-saudari, para suster, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga kami selalu terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami,
Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani yang sejati, demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, indahkanlah persembahan dan doa gerejamu. Berkenanlah menerima persembahan ini untuk menumbuhkan kekudusan umat beriman dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, dapat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, Ibu Justina Risti Susila Ningsih, Ibu Konstantina Lasiem, dan Bapak Konstantinus Muhdiharto. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Bapa, saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang mengampuni dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-Mu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan pasangan Fransiskus Saverius Imam Sumantri, putra dari almarhum Hendra Sumantri dan Laura Raharja dari lingkungan Fransiskus Saverius, Paroki Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Tangerang, dengan Tiara Natalia Chandra, putri dari Tony Chandra dan Sisilia Yeni, warga lingkungan Andreas. Rencana perkawinan tanggal 28 Juli 2023 di Gereja Katolik Roh Kudus Katedral Denpasar, Bali. Akan menerima secara Katolik pasangan Hermawan, putra dari almarhum Kukuh Jaya Santosa dan Wahyuti dari Garuman, Kali Tengah, Wedi, Klaten, dengan Maria Dewi, putri dari Suharjo dan Bernadette, warga lingkungan Yosep.
rencana perkawinan tanggal 30 Juli 2023 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Pertemuan bagi umat yang telah mengajukan bantuan dana pendidikan. Pertemuan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Juli, mulai pukul 10 di Balai. PIC Bapak Hendra Fantoni. Ketiga, pelatihan membuat kue atau snack. PSE Paroki dan Seksi Wanita bekerja sama mengadakan pelatihan membuat kue atau snack dengan sasaran umat paroki prasejahtera yang ingin menambah penghasilan dengan peluang usaha produksi kue atau snack. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli mulai pukul 9 pagi di Plaza. PIC Ibu Erlinda Hendarto. 4. Pelajaran agama Katolik bagi anak sekolah non-sekolah Katolik. Peserta ASN SK adalah pelajar SD, SMP, dan SMA yang bersekolah di sekolah non-Katolik. Di tahun ajaran 2023-2024, pelajaran dimulai pada hari Jumat, tanggal 21 Juli pukul 5 sore di ruang Teresia. Pendamping Ibu Sri Pujiati dari Seksi Katakese. 5. Pertemuan Prodiakon. Para prodiakon diundang untuk hadir dalam pertemuan rutin pada tanggal 23 Juli mulai pukul 10 pagi di Balai. 6. Info kegiatan Catholic Family Ministry. Camp Young Men bagi pria yang belum menikah berusia 18 sampai 35 tahun akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 2023. Camp Priskat 8 bagi pria yang sudah menikah berusia 18 tahun ke atas akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 2023. Seluruh kegiatan dilaksanakan di Rumah Retret Giri Nugraha KM7, PIC Wira. 7. Penerimaan dana. Misa Jumat pertama tanggal 7 Juli. Saudara-saudari, serta seluruh umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, kami mengajak untuk setia membawa tumbler pribadi. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu bapak saudara-saudari, Romo menekankan terutama untuk pengumuman mengenai pembinaan pendidikan anak-anak yang sekolah di luar sekolah Katolik supaya juga mengikuti kegiatan atau program ini biasanya berkenaan dengan untuk mengisi nilai rapot. Karena kalau tidak ikut nanti tidak ada nilai rapotnya, biasanya seperti itu, maka diharapkan untuk itu. Tapi paling mendasar bukan hanya untuk nilai rapot, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita untuk membina anak-anak kita, mendidik anak-anak kita juga mengisi pengetahuan mereka dengan iman kita Katolik. Selanjutnya marilah kita berdiri, kita akhiri perayaan ini
Dan sebelumnya marilah kita saling mengucapkan terima kasih satu sama lain atas kehadiran kita di gereja ini. Terima kasih. Dan terima kasih pula untuk semua petugas liturgi, khususnya untuk tim keroncong yang hari ini sudah membantu kita untuk berjumpa dengan Tuhan dengan keindahan lagu-lagu yang sudah dibawakan. Kita beri prize kepada mereka. Dan sekarang marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita untuk mohon berkat Tuhan agar segala kegiatan kita, rencana ke depan diberkatinya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini marilah kita pergi mewartakan damai Tuhan. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.